Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Aku mau tahu ya. Aku mau tahu doa kalian. Doa kalian yang dikabulkan di hari ini tuh apa? Apakah dalam hal karir, keuangan, usaha kalian, atau percintaan kalian, atau kehidupan sosial kalian, atau religi? Jadi kalian di hari ini dalam konteks apa ya, dan apa ya doa yang diterima dari Sang Maha Kuasa untuk kalian teman-teman di hari ini ya. Oke. Bagaimanapun ini general reading ya teman-teman. Ini aku baru buka yang baru di sini, jadi ini masih agak licin banget kartunya. Nah kan aku kesusahan ngambilnya karena ini licin banget. Sekali lagi di sini general reading ya, energi kolektif, energi semua orang. Jadi wajar kalau semisal energi kamu yang kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Silahkan sambil dipilih sesuai intuisi kalian. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, kamu bisa konsultasi pribadi dengan saya. Di sini saya membuka pelayanan konsultasi pribadi tarot dan pengobatan tenaga dalam ya untuk 3 penyakit tersebut. Untuk info lebih lanjut maupun untuk pendaftaran, silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya ini. Silakan teman-teman screenshot aja ya. Silakan chatting ya. Kalau masih bingung silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal ya. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Ini ada kartu Six of Swords di sini. Doa apa yang dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa? Teman-teman, selama ini ya usaha kamu dalam hal apapun, baik dalam hal asmara, dalam hal karir, bisnis kamu, pertemanan kamu, ya, pekerjaan kamu atau karir kamu, yang masih kuliah ya studi kamu dalam semua hal kan ada usaha dari kamu ya. Nah usaha itu ada hasil teman-teman, walaupun hasil itu masih belum pada maksimal ya, karena segala sesuatu butuh proses ya. Coba kamu lihat di sini, ini ada gambar orang yang sedang naik perahu dan dia masih belum sampai pada tujuan. Artinya kalau sudah naik perahu kan berarti sudah ditempuh setengah perjalanan teman-teman ya. Ini misalnya laut nih, dari sini ke sini nih teman-teman, kamu udah di tengah-tengah ya, jadi masih setengah perjalanan lagi kayak gitu. Tapi setidaknya kan kamu sudah ada hasil selama perjalanan atau selama ini ya usaha kamu gitu loh, ada hasil. Contoh misalnya apa ya, kamu dalam hal bisnis nih misalnya ya, kamu dari baru merintis ya hingga sekarang itu udah mulai ada hasil. Contohnya ya, setidaknya produk kamu itu dikenal di kabupaten kamu, terkenal ya teman-teman. Udah gitu, atau gini ya, produk kamu udah terkenal di provinsi kamu. Misalnya kamu tinggal di Jawa Barat nih misalnya, jadi di Jawa Barat ya, di provinsi Jawa Barat produk kamu udah dikenal teman-teman. Nah itu masih butuh lagi, masih butuh usaha lagi kan. Nah gitu loh, jadi udah ada usaha yang kamu capai. Setidaknya se-Jawa Barat sudah tahu sama produk kamu, bahwa produk kamu bagus, seperti itu. Jadi kau masih harus usaha lagi dong agar produk kamu nasional ya, dikenal oleh masyarakat nasional. Oke, nah gitu loh maksudnya. Jadi doa kamu di sini dikabulkan ya. Entah dalam hal asmara, karir, keuangan, semuanya dikabulkan di sini. Walaupun itu masih butuh usaha yang lebih keras lagi gitu loh. Paham ya? Oke. Itulah doa kamu. Jadi dalam segala segi di sini. Tapi bagaimanapun karena ini general reading, bisa saja di sini berbeda-beda ya. Kamu ya sama-sama pilih nomor 1. Si A dalam hal asmara yang dikabulin, si B dalam hal pekerjaan yang dikabuli gitu loh ya. Si C nah gitu loh ya. Atau ada juga yang dikabulin semuanya, segalanya di sini ya. Oke. Oke.
Di sini kamu di link, pokoknya ini berlaku untuk semuanya ya. Kalau SWOT gini, jadi asmara, karir, keuangan, bisnis ini berlaku. Kehidupan sosial, agama kamu ini berlaku di sini ya. Oke. Oke, sebagian besar di sini kamu di link dengan Gemini, Libra, Aquarius. Lanjut. Buat kamu yang pilih nomor 2, ini ada kartu The Hierophant. Nah, inilah baru di sini yang berbicara dengan ketuhanan ya. Dan hubungan asmara juga saya melihatnya ya. Ini yang dikabulkan untuk kamu. Jadi di sini kamu semakin dibukakan pikiran kamu, semakin dibukakan hati kamu yang tadinya tertutup sudah dibuka, kamu dikasih hidayah oleh Sang Maha Kuasa ya. Itu doa kamu yang dikabulkan ya teman-teman. Contoh misalnya teman-teman, kamu selama ini diuji oleh Sang Maha Kuasa ya, tapi kamu mau sabar ya, kamu terus berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Semisal saja kamu diuji dalam hal keuangan yang seret ya, keuangan yang sering macet seperti itu teman-teman, pekerjaan kamu sering macet ya, yang berdampak pada keuangan kamu yang macet ya. Kemudian kamu berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga diberikan kelancaran dalam hal pekerjaan kamu ya teman-teman. Tapi justru kamu semakin berdoa malah kamu semakin diuji oleh Sang Maha Kuasa. Tetap aja pekerjaan kamu nggak lancar, yang otomatis berdampak pada keuangan kamu yang macet teman-teman. Nah, karena kamu walaupun diuji dalam hal seperti itu, kamu tetap sabar, tetap banyak berdoa. Nah, itu kamu mendapatkan hidayah, kamu mendapatkan kesadaran, mendapatkan pelajaran dari maksud Allah Subhanahu wa taala menguji kamu dengan macetnya karir kamu, pekerjaan kamu seperti itu ya. Ya. Nah, dengan begitu pikiran kamu dibuka oleh Sang Maha Kuasa karena hidayah tersebut teman-teman, sehingga kamu berpikir ya, oh iya, segala sesuatu ya memang butuh proses ya teman-teman, seperti itu ya. Semuanya dibukakan kamu di sini. Oh iya, saya harus ingat kepada orang-orang di luar sana. Pasti di luar sana masih ada orang yang jauh lebih susah dari saya. Maka saya harus bantu dia. Saya harus banyak sedekah. Nah gitu. Itu contoh ya. Karena ini berbicara dengan ini The Hierophant ini berbicara tentang ketuhanan teman-teman ya, yang berhubungan dengan religi. Ini mau aku ambil kok susah banget ya teman-teman, saking licinya, karena kartu ini masih baru ya. Oke, baru dari segel maksudnya. Karena yang seperti biasanya tuh yang ini tuh ini teman-teman apa namanya hilang, nggak tahu hilang atau gimana ya, kemarin hilang 1 biji gitu, makanya aku buka yang segel barusan. Jadi begitu ya, ini yang berhubungan dengan ketuhanan, membuat kamu lebih khusyuk dari biasanya, membuat kamu lebih banyak beribadah dari biasanya, membuat kamu lebih berpikir positif ya, maksud rahasia Sang Maha Kuasa seperti itu, membuat kamu lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa teman-teman. Nah itu ya, itu di sini rezeki kamu, doa kamu yang dikabulkan itu diberikan kesadaran. Tadi yang tadinya hati kamu, pikiran kamu tertutup, kemudian dibuka oleh Sang Maha Kuasa teman-teman ya. Oke, kemudian ini juga berhubung dengan asmara, teman-teman. Ini sudah mulai ada gambaran dari pasangan kamu untuk menikahi kamu. Mungkin kamu yang selama ini merasa digantung, atau kamu berdoa kapan saya ketemu jodoh. Ini ada seseorang yang mulai jatuh hati kepada kamu dan ada gambaran ingin sekali menikahi kamu, teman-teman ya. Ini ada, mungkin kamu di sini selalu berdoa kapan saya bertemu jodoh, kapan saya menikah. Yang digantungin, kamu berdoa semoga dia segera melamar saya, dia segera menikahi saya. Mungkin doa kamu seperti itu, sehingga di sini ada gambaran ya. Bisa pacar kamu, bisa seseorang yang lain, di sini ada gambaran ingin sekali melamar kamu, ingin sekali menikahi kamu, teman-teman. Ada keinginan seperti itu di pikirannya, di hatinya, teman-teman ya. Bagaimanapun ini general reading ya. Namun di sini yang paling kuat zodiak dari Taurus ya teman-teman. Oke, langsung aja selanjutnya nomor 3. Di sini ada kartu Five of Swords. Doa kamu yang dikabulkan teman-teman. Ini tuh energi negatif teman-teman, Five of Swords. Saya nggak ngerti ya dengan kartu ini, karena ini kartu negatif. Lebih baik saya klarifikasi kenapa muncul Five of Swords di sini ya. Kenapa muncul Five of Swords? Jadi doa apa yang dikabulkan
oleh Sang Maha Kuasa untuk kalian di hari ini. Kenapa muncul Five of Swords? Kita lihat di sini, teman-teman. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, di bottom of the deck ada kartu Nine of Swords. Ada kartu King of Swords, ada The Empress. Ada kartu Justice. Oh. Jadi ini tuh yang berhubungan dengan apa ya? Seperti karma, teman-teman ya. Jadi kamu mungkin kamu pernah di sini, teman-teman. Ini kan macam-macam ya. Ini kan general reading. Sedangkan SWOT ini berlaku untuk semuanya. Pekerjaan, karir, keuangan, cinta atau asmara. Ini berlaku semuanya di sini. Jadi ini berbeda-beda karena yang nonton video saya di sini semua orang. Contoh si A ini tentang asmaranya aja, si B ini tentang keuangan aja. Nah gitu, atau kedua-duanya atau semuanya bisa jadi ya. Nah gitu loh. Contoh misalnya teman-teman, kamu pernah ya, mungkin kamu pernah contoh aja nih, apa ya, misalnya kamu pernah tidak memberikan kepastian kepada seseorang, padahal orang tersebut mencintai kamu, mau serius sama kamu, tapi justru kamu mensia-siakan dia. Akhirnya akhirnya ada karma buruk ya yang kamu dapatkan saat ini. Nah, karma buruk itu merupakan tahap awal Sang Maha Kuasa akan mengabulkan doa kamu, teman-teman. Merupakan tahap awal doa kamu dikabulkan. Contoh misalnya, karena dulu kamu pernah mensia-siakan seseorang yang mencintai kamu. Akhirnya sekarang ini kamu merasakan disia-siakan oleh seseorang yang kamu cintai. Jadi dikembalikan kepada kamu apa yang kamu perbuat di masa lalu, termasuk kejahatan ya, yang menyakiti seseorang yang lain, itu kamu terima saat ini. Ini yang berhubungan dengan karma nomor 3 di sini. Kamu rasakan sekarang ini, teman-teman. Nah, justru dengan diberikan karma di sini, Sang Maha Kuasa ingin mengabulkan permintaan kamu. Mungkin kamu contoh misalnya ya, kamu ingin sekali bertemu jodoh kamu ingin sekali menikah, tapi kamu masih belum menikah hingga sekarang nih misalnya. Malah kamu disia-siakan, kamu dibohongi misalnya ya. Teman-teman, kamu disia-siakan, kamu ditinggal akhirnya ya. Nah, itu sebagai karma. Nah, justru Sang Maha Kuasa ini ingin mengabulkan doa kamu, yang mana kamu berdoa ingin segera menikah. Oleh Sang Maha Kuasa dikabulkan doa kamu tersebut, hanya saja masih melewati karma dulu. Nah, dengan karma itu agar pikiran kamu sadar bahwa karma itu ada. Kita nggak boleh menyakiti sesama manusia, karena apa yang kita tanam, maka nanti yang kita panen, teman-teman. Kalau dulu kita menanam kejahatan kepada seseorang, pasti ya suatu nanti yang kamu petik adalah kepahitan yang kamu petik. Nah gitu loh, kamu juga akan dijahatin oleh orang yang lain, seperti itu, teman-teman. Nah, doa kamu ini dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa, tapi kamu masih merasakan apa yang kamu tanam dulu. Yang pasti tanaman ini sesuatu yang menyakitkan orang lain dulunya. Coba deh kamu ingat-ingat. Nah, sehingga kamu merasakan kesedihan di saat ini, kegagalan, kesedihan. Nah, karena kamu dulu pernah menanam suatu perbuatan yang menyakitkan kepada orang lain. Nah, gitu loh. Jadi dengan cara kamu disadarkan ya oleh Sang Maha Kuasa, pikiran kamu disadarkan betapa sakitnya sih kalau semisalnya disia-siakan oleh orang yang kita cintai. Betapa sakitnya sih kalau semisalnya kita merasa pengkhianatan dari orang yang kita cintai. Nah, itu membuat pikiran kamu dibuka, hati kamu dibuka bahwa kita tidak boleh mensia-siakan orang yang mencintai kita, orang yang menyayangi kita, gitu loh. Nah, agar kamu segera bertemu jodoh kamu, gitu loh. Karena seseorang akan merasakan kenyamanan untuk dinikahi kan dilihat dari perbuatannya, sikapnya, bagaimana dia memperlakukan. Nah, kalau kamu masih bersikap kayak dulu, gampang menyakiti, kapan kamu bertemu jodoh? Ya kan, pasti
semua laki-laki atau semua wanita merasa nggak nyaman bersama kamu. Jadi kapan mau bertemu jodoh? Nah, dengan cara kamu diberikan karma sehingga hati kamu, pikiran kamu tersadarkan, sehingga akan ada seseorang yang merasa nyaman bersama kamu, ya merasa cocok bersama kamu, sehingga dia melamar kamu, dia menikahi kamu. Nah gitu loh. Ini contoh aja dalam hal asmara ya. Semua ini berlaku semuanya, bisa karir, keuangan, pertemanan teman-teman ya. Oke, bisnis kamu atau usaha kamu. Ya, paham ya? Oke. Oke, di sini sebagian besar kamu di link dengan Gemini, Libra, Aquarius. Oke, selanjutnya. Jadi itu ya ternyata ya doa yang dikabulkan. Setelah aku klarifikasi tadi aku nggak paham karena satu kartu aja. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 4. Ini hampir sama juga ya, ada kartu Page of Swords di sini. Teman-teman, ada sesuatu yang kamu ragukan ya. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan di sini. Itu justru doa kamu dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Contoh misalnya ya, teman-teman. Kamu diajak kerjasama oleh seseorang nih, misalnya bernama siapa ya, misalnya ya, jangan tersinggung ya kalau misalnya namanya sama dengan yang saya sebutkan nama di sini, sama dengan yang nonton, jangan tersinggung. Ini hanya contoh aja. Misalnya bernama Michael misalnya ya. Michael ingin mengajak kamu bekerja sama dalam suatu bisnis. Tapi kamu merasakan kejanggalan dari Michael, ya teman-teman. Contoh misalnya ya teman-teman, Michael berkata bahwa ini bisnis kita belum jalan loh. Kita masih butuh uang sekian. Kayak nggak masuk akal aja. Akal kamu berkata, padahal kalau dengan uang modal sekian itu udah cukup loh ya buat usaha ini misalnya. Kenapa dia kok berkata bisnis bersama kita ini, bisnis bersama kami ini ya, bisnis bersama ya, kok masih belum jalan. Contoh nih misalnya teman-teman, kamu bekerja sama ingin mendirikan perusahaan kontraktor nih misalnya ya kan. Kemudian kamu kasih uang misalnya ya, misalnya kamu kasih uang 100M nih, ini buat modal untuk membuka perusahaan kontraktor. Jadi 100M itu kamu rasa tuh udah cukup semuanya, membeli alat-alat berat dan semuanya ya, tuh udah cukup 100M. Tapi Michael berkata sama kamu, bisnis kita belum jalan. Ya, kita belum ada proyek nih, kita belum jalan. Padahal udah jalan, teman-teman. Nah, kamu itu meragukan, kenapa sih kok masih belum jalan? Padahal dengan uang sekian itu udah bisa membeli berbagai alat berat bla 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 bla. Padahal memang faktanya Michael itu bohong sama kamu. Sesungguhnya bisnisnya udah jalan, teman-teman. Nah, jadi contoh nih misalnya ya dalam kontraktor ya, Michael selama sebulan dia berkata perusahaannya belum jalan. Padahal sebulan ini dia sudah menggarap proyek. Nah, selama sebulan ini udah berapa uang yang masuk dari proyek tersebut? Udah berapa duit yang masuk gitu loh. Nah, tapi dia nggak ngomong si Michael. Nah, kamu tuh merasakan keraguan. Kayaknya ada yang menjanggal deh dari Michael. Masa sih uang 100M ini nggak bisa buat modal untuk mendirikan perusahaan kontraktor? Kayak nggak masuk akal banget. Nah gitu loh. Nah ini begitu ya. Nah kamu mungkin berdoa kepada Sang Maha Kuasa, contohnya ya, semoga perusahaan baru kamu di kontraktor itu segera dikenal banyak orang, laris gitu loh ya, banyak yang menggunakan jasa perusahaan kontraktor kamu. Nah gitu loh ya. Nah kamu selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk sukses dalam bidang tersebut ya, kontraktor tersebut. Tapi ternyata kamu dibohongi nih oleh si Michael. Michael ini penuh dengan politik, penuh dengan kelicikan. Jadi kamu merasa menjanggal dari Michael, kamu ragu pikiran kamu. Nah, justru keraguan itu merupakan tahap awal doa kamu dikabulkan. Jadi dengan cara pikiran kamu, akal kamu, logika kamu dibukakan oleh Sang Maha Kuasa bahwa ada kejanggalan, bahwa ada kebohongan dari Michael, sehingga kamu interupsi kepada Michael, kayaknya janggal deh, kamu bohong deh, nah gitu loh, agar kamu segera memutuskan hubungan kerjasama dalam perusahaan kontraktor. Karena kalau misalnya berlarut-larut, berapa uang yang raib yang nggak kamu terima, malah apa ya, yang namanya
barang semakin lama digunakan kan semakin nggak enak teman-teman, beda dengan yang masih baru. Nah gitu kan kamu mengalami kerugian. Nah jadi Sang Maha Kuasa itu menjauhkan kamu dari kerugian ya. Kalaupun kamu rugi nggak gede banget. Seandainya kamu terus bekerja sama dengan Michael, maka kamu akan mengalami buntung gitu loh, besar-besaran buntungnya. Nah gitu loh, itu di sini doa kamu dikabulkan, tapi masih tahap awal dengan cara Sang Maha Kuasa itu menggerakkan pikiran kamu, logika kamu bahwa seseorang itu atau hal itu nggak baik ke depannya untuk kamu gitu loh, paham ya? Oke. Nah gitu ya. Oke, ini dalam hal apapun. Cuman aku contohkan saja untuk dalam karir ya. Ini berlaku semuanya, baik asmara, karir, bisnis, keuangan, pertemanan ya. Apapun di sini, ini berlaku semuanya SWOT di sini ya. Kalau kamu berdoa dalam hal asmara, kamu ingin sekali jodoh dengan pacar kamu, tapi Tuhan Sang Maha Kuasa ya lebih tahu ya orang itu bukannya terbaik buat kamu, kamu pasti dikasih kecurigaan di akal kamu, ada yang menjanggal ya dari si dia, agar kamu segera berpisah dari si dia gitu loh. Karena Sang Maha Kuasa maha tahu ya apa yang akan terjadi kamu ke depannya bila menikah dengan dia misalnya. Ya, mungkin kamu akan dibunuh, mungkin dia akan bermain selingkuh dengan banyak perempuan misalnya. Nah gitu loh. Jadi sedangkan doa kamu kepada Sang Maha Kuasa ingin sekali menikah dengan dia, ingin sekali langgeng, padahal itu yang akan terjadi gitu loh di kedepannya. Nah gitu loh. Jadi di sini doa kamu tuh dikabulkan, hanya saja masih tahap awal teman-teman, dengan cara pikiran kamu dibuka kesadarannya oleh Sang Maha Kuasa bahwa sesuatu tersebut, hal tersebut, orang tersebut bukan yang terbaik buat kamu. Nah gitu loh, oke? Di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Dari tadi aku dapat energi ini ya, Gemini, Libra, Aquarius dari tadi, energi udara dari tadi teman-teman. Energi udara dari tadi ya dapat terus ya sampai tiga-tiganya nih. Oke, sekali lagi bagaimanapun ini kan general reading, jadi bisa saja ini bukan energi kamu. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot pribadi, dan aku juga membuka pengobatan tenaga dalam untuk 3 penyakit ini. Silakan teman-teman screenshot aja ya. Mengenai pendaftaran maupun untuk info lebih lanjut, silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya ini. Silakan teman-teman screenshot aja. Saya tegaskan jangan telepon, jangan SMS, oke? Oke, thank you. Bye.